Dianggap tak punya mobil oleh rekan kerja karena sering naik taksi. Mereka tak tahu kalau ayahku pengusaha taksi. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Setiap pagi, aku, Dinda, selalu datang ke kantor dengan taksi. Bukan karena aku tidak mampu membeli mobil pribadi, tapi lebih karena kebiasaanku yang sudah mendarah daging. Aku menikmati kenyamanan tanpa harus repot mencari parkir yang sulit, apalagi di kawasan kota yang selalu macet. Rasanya lebih tenang dan efisien jika bisa duduk santai di dalam taksi, menyerahkan urusan kemacetan kepada sopir, dan menikmati perjalanan sambil mempersiapkan pikiran untuk hari yang sibuk di kantor. Tidak ada stres memikirkan kendaraan yang terparkir jauh, atau khawatir soal biaya perawatan mobil yang terus-menerus meningkat. Namun, kebiasaan ini justru sering menjadi bahan tertawaan rekan-rekan kerjaku, terutama Dita. Setiap kali aku memasuki kantor dengan taksi, Dita, dengan suara sinisnya, tidak pernah gagal melontarkan sindiran yang membuatku merasa terhina. Dinda, kapan beli mobil? Gajimu habis buat taksi terus. Goda Dita sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, meskipun aku tahu jelas apa maksudnya. Saat itu, aku hanya tersenyum. Tentu saja aku tahu apa yang sedang dipikirkan Dita. Dia dan beberapa rekan kerjaku yang lain selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang hidup pas-pasan, yang tak mampu membeli mobil karena gajiku hanya cukup untuk biaya taksi sehari-hari. Bahkan, seringkali aku mendengar bisik-bisik mereka di belakang, menyebutku sebagai orang yang selalu terlambat, karena tidak punya kendaraan pribadi. Padahal, kenyataannya, aku selalu tepat waktu. Aku tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, karena bagi mereka, hal tersebut hanya akan terdengar seperti pembelaan yang tidak perlu. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan orang yang suka pamer, apalagi membanggakan apa yang dimiliki. Ayahku adalah pemilik perusahaan taksi terbesar di kota ini. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan gaya hidup yang jauh dari kesulitan materi. Namun, aku memilih untuk tidak memperlihatkan kenyataan itu kepada rekan-rekan kerjaku. Ayah selalu bilang, orang yang benar-benar kaya tak perlu pamer. Kalimat itu selalu terngiang di telingaku setiap kali aku merasa ingin mengungkapkan siapa sebenarnya diriku. Sejak kecil, aku diajari untuk menghargai orang lain tanpa melihat status sosial atau materi. Ayah dan ibu selalu menekankan pentingnya kerja keras dan kesederhanaan. Mereka ingin aku tumbuh menjadi orang yang bijaksana, yang tidak terbuai dengan kemewahan dan gemerlap dunia. Meskipun ayah adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki armada taksi yang sangat besar, aku dibesarkan dengan nilai-nilai yang jauh dari kesombongan. Aku tak pernah diajarkan untuk memamerkan kekayaan yang kami miliki. Namun, di kantor, aku seringkali merasa terjebak dalam citra yang tidak sesuai dengan siapa aku sebenarnya. Rekan-rekanku, terutama Dita dan Andi, tak pernah berhenti mengolok-olokku karena kebiasaanku naik taksi. Mereka selalu menganggapku sebagai orang yang tidak mampu membeli mobil pribadi, meskipun aku bisa saja melakukannya kapan saja. Namun, aku memilih untuk tetap menggunakan taksi, bukan karena tak mampu, melainkan karena lebih nyaman dan praktis. Namun, hal ini mulai mengganggu perasaanku. Aku mulai merasa terisolasi. Meskipun aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak membalas sindiran mereka, aku tahu betul bahwa mereka semakin memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Beberapa kali, aku mendengar percakapan mereka yang merendahkan diriku. Dita, dengan cara yang paling menyebalkan, selalu bertanya dengan nada yang sengaja dibuat sinis, "Kapan ya kamu beli mobil? Atau jangan-jangan kamu gak mampu?" Ya. Kalimat itu selalu keluar dari mulutnya dengan senyum yang penuh arti. Rasanya, meskipun aku mencoba untuk tidak mempermasalahkan, semakin hari aku semakin merasa terjepit oleh kecaman mereka. Malam-malam, ketika aku sudah berada di rumah, aku seringkali terjaga, merenung tentang apa yang terjadi di kantor. Aku mulai merasa kesal, bingung, dan tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu bahwa mereka tidak mengerti keadaan sebenarnya, namun ada sesuatu dalam diriku yang merasa tidak adil. Mengapa aku harus disalahpahami hanya karena kebiasaan yang mereka anggap aneh?
Mengapa mereka merasa lebih baik hanya karena memiliki mobil? Padahal, kenyataannya, aku bisa saja membeli mobil mewah kapan saja, namun aku memilih untuk tidak melakukannya. Pernah suatu kali, saat Dita sedang berbicara dengan rekan lainnya di ruang makan, aku mendengar dengan jelas kalimatnya yang menusuk hati. Kalau dia beneran kaya, masa sih cuma naik taksi terus? Bisa aja beli mobil, kan? Tapi kenapa selalu memilih taksi, ya? Biar kelihatan sederhana kali. Mendengar itu, hatiku teriris. Dita dan yang lainnya tak pernah tahu bahwa aku sengaja tidak memamerkan kekayaan keluargaku. Disinilah aku mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar tahu tentang siapa aku. Mereka hanya melihat apa yang mereka inginkan untuk dilihat, dan dalam pandangan mereka, aku hanyalah gadis biasa yang hidup dalam bayang-bayang ketidakmampuan. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin lelah dengan sindiran-sindiran itu, meskipun aku berusaha keras untuk tidak membalas mereka. Namun, hatiku mulai tergerak. Jika mereka tidak bisa melihat aku sebagai diri sendiri, mungkin sudah saatnya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Ketegangan di kantor semakin meningkat. Meskipun aku berusaha tetap fokus pada pekerjaanku, aku tak bisa menghindari fakta bahwa perlakuan rekan-rekanku semakin menjauh. Dita yang sejak awal sudah menunjukkan sikap merendahkan, semakin terang-terangan mengolok-olokku. Tidak hanya dalam percakapan pribadi, tapi juga di depan orang lain. Dia mulai membuat spekulasi-spekulasi liar tentangku, mengarahkannya pada kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya tidak ada. Rasanya, aku hanya menunggu waktu sampai dia benar-benar mengungkapkan sesuatu yang lebih buruk. Suatu pagi, saat rapat mingguan berlangsung, Dita melontarkan sebuah pertanyaan yang terasa aneh dan tidak relevan. "Dinda, kamu gak telat gara-gara gak punya kendaraan kan?" Kalimat itu disampaikannya dengan nada yang sengaja dibuat terdengar ringan, seolah-olah tidak ada niat buruk. Namun, aku tahu betul apa maksudnya. Dia mencoba menanamkan pikiran di kepala bos dan rekan-rekan yang lain bahwa aku sering terlambat hanya karena aku tidak punya mobil pribadi. Padahal kenyataannya, aku selalu datang tepat waktu. Aku merasa cemas, tetapi berusaha tetap tenang. Aku tidak ingin memberi dia kesempatan untuk lebih jauh menyebarkan fitnah yang tidak benar. Aku memutuskan untuk mengabaikan komentar itu dan fokus pada rapat. Namun seiring berjalannya waktu, aku bisa merasakan atmosfer yang berubah. Dita semakin sering memperhatikan setiap langkahku, menunggu kesempatan untuk melontarkan sindiran lainnya. Di sisi lain, Dita tampaknya semakin menikmati posisinya. Aku bisa melihat bagaimana dia dengan sengaja mencari cara untuk menjatuhkanku di mata atasan. Dia mulai menyebarkan gosip-gosip murahan tentangku, mulai dari klaim bahwa aku sering terlambat, yang jelas-jelas tidak benar, hingga tuduhan bahwa aku kurang berdedikasi pada pekerjaan. Padahal, siapa yang lebih sering lembur dan menyelesaikan tugas dengan teliti selain aku? Namun, Dita dengan mudah membalikan kenyataan dan membuat semua orang meragukan integritasku. Aku mulai merasakan kesulitan dalam menghadapinya, dan semakin lama semakin tertekan. Hari demi hari, aku terus berusaha untuk menunjukkan kinerjaku, berharap bahwa semua orang akhirnya akan melihat kerja kerasku. Namun, semakin aku berusaha, semakin kuat pula serangan dari Dita. Dia tidak hanya merusak reputasiku dengan kata-kata, tapi juga mulai mencari celah-celah kecil untuk menjatuhkan hasil kerjaku. Beberapa kali aku mendapati tugas yang kuperiksa sebelumnya tiba-tiba muncul dengan komentar-komentar meragukan dari bos, yang tentu saja semuanya merupakan hasil dari pengaruh Dita. Aku merasa seperti tidak bisa menang dalam situasi ini. Semua yang kulakukan seakan-akan tidak cukup baik. Bahkan, saat aku bekerja lebih keras, semakin banyak yang mulai berpihak pada Dita, yang terus menyebarkan gosip tentangku. Aku bisa merasakan bagaimana posisiku di kantor mulai terancam. Tidak hanya karena kelakuan Dita, tapi juga karena cara dia memanipulasi keadaan. Bos mulai memperhatikanku dengan cara yang berbeda, mungkin karena dia mendengar beberapa gosip yang beredar, meskipun aku tahu itu tidak benar. Perasaan frustrasi mulai membanjiri pikiranku. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam perangkap yang diciptakan oleh orang lain, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku berpikir untuk melawan, selalu ada rasa takut bahwa jika aku berbuat sesuatu, justru aku yang akan semakin jatuh dalam perangkap tersebut. Namun, di sisi lain, aku juga sadar bahwa jika aku diam saja,
Aku akan terus dijadikan sasaran oleh Dita dan rekan-rekanku yang terpengaruh oleh kebohongannya. Setelah beberapa minggu terjebak dalam permainan licik Dita, aku mulai merasa semakin tertekan. Rasanya seperti ada dua sisi dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, aku mencoba untuk menjaga integritas dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaanku. Namun di sisi lain, aku harus menghadapi orang-orang yang jelas-jelas memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkanku. Salah satu dari orang-orang itu adalah Andi, seorang rekan kerja yang selalu berusaha menunjukkan dirinya sebagai orang yang baik hati dan peduli. Namun, aku segera menyadari bahwa dia tidak lebih dari seorang pemalu yang mencoba memanfaatkan kelemahanku. Segala sesuatu dimulai dengan tawaran baik dari Andi yang tampaknya penuh perhatian. Suatu pagi, saat aku sedang menunggu taksi di depan gedung kantor, Andi datang menghampiriku dengan senyum lebar, mencoba berbicara ringan seolah-olah kami sudah lama berteman dekat. "Dinda, aku lihat kamu selalu naik taksi. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke kantor tiap pagi. Aku lewat sini kok, jadi nggak masalah." Tawaran itu terasa sangat tidak terduga. Meskipun aku merasa sedikit canggung, aku pikir, mungkin ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Andi, yang selama ini selalu terkesan baik, meskipun agak berlebihan. Awalnya, aku menerima tawarannya dengan perasaan ragu-ragu. Aku berpikir bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk menghindari sindiran lebih lanjut dari Dita dan rekan-rekan yang lain, yang selalu mengolok-olok kebiasaanku naik taksi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin diterima dengan baik oleh rekan kerja, terutama jika itu bisa mengurangi ketegangan yang ada? Aku merasa, mungkin dengan tumpangan Andi, aku bisa sedikit mengurangi beban mental yang sering aku rasakan setiap kali pergi ke kantor. Namun, tidak lama kemudian, aku mulai merasakan ada yang aneh dari tawaran Andi ini. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Setiap pagi, Andi menjemputku tepat waktu, dan perjalanan ke kantor menjadi lebih singkat tanpa perlu naik taksi. Namun, kebiasaan itu mulai berubah ketika Andi mulai menuntut hal-hal yang lebih dari sekadar antar jemput biasa. Andi mulai memberikan syarat-syarat yang sedikit demi sedikit membuatku merasa tidak nyaman. Setiap kali aku masuk ke mobilnya, dia mulai menanyakan hal-hal pribadi yang terkesan ingin tahu lebih banyak tentang hidupku. Sesuatu yang terasa sedikit berlebihan, mengingat kami tidak begitu dekat. Ternyata, lama-kelamaan, aku baru menyadari bahwa Andi tidak benar-benar menawarkan tumpangan secara cuma-cuma. Dia mulai menyuruhku untuk memberikan sejumlah uang setiap minggu sebagai biaya bensin. Meskipun jarak yang kami tempuh sebenarnya tidak jauh dan biaya bensin tidak mungkin sebanyak itu. Awalnya, aku merasa tidak enak menolak, karena dia terus memaksaku dengan alasan, sudah biasa. Namun, semakin lama aku merasa ada yang tidak beres dengan sikapnya. 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu berlalu, dan tuntutan Andi semakin tinggi. Dia meminta aku untuk membayar lebih, dengan alasan, mobilnya sering mogok, yang menurutku terdengar sangat mengada-ada. Aku merasa seolah-olah aku sedang diperas. Namun aku bingung harus berbuat apa. Pada titik ini, aku merasa benar-benar putus asa. Aku merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti permintaan Andi, meskipun itu sangat tidak adil. Aku mulai kehilangan rasa percaya diri. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-terusan bergantung pada orang lain untuk mengatur hidupku. Dan ini adalah titik di mana aku mulai menyadari betapa manipulatifnya Andi. Dia memanfaatkan kebutuhanku untuk kenyamanan dengan cara yang sangat licik. Setiap hari aku merasa lebih terperangkap dalam hubungan ini, seolah-olah aku tidak bisa lepas darinya tanpa menanggung konsekuensi yang lebih buruk lagi. Aku tidak hanya diperas secara finansial, tetapi juga dipojokkan secara emosional. Keadaan semakin tidak terkendali. Setelah berbulan-bulan menjalani tekanan yang semakin besar di kantor, aku merasa saatnya telah tiba untuk mengubah permainan. Dita dan Andi telah membuat hidupku penuh dengan sindiran, fitnah, dan manipulasi. Meskipun aku berusaha keras untuk tetap profesional dan tidak membalas perlakuan mereka dengan cara yang sama, ada titik di mana kesabaran itu mulai habis. Setiap hari, aku semakin merasa bahwa aku tidak hanya sedang berjuang untuk pekerjaan, tetapi juga untuk harga diri dan integritasku. Aku tidak bisa terus menjadi sasaran orang-orang yang hanya ingin menumbangkanku. Hari itu, seperti biasa, aku berjalan keluar dari kantor setelah rapat yang panjang dan melelahkan. Hujan deras yang turun sejak siang membuat suasana semakin suram.
Aku merasa sedikit lelah dan ingin cepat-cepat pulang. Karena minggu ini terasa begitu berat dengan semua tekanan yang datang dari rekan-rekanku yang tak henti-hentinya menyudutkanku. Aku menatap jalan yang dipenuhi air hujan, berharap taksi akan segera datang menjemputku. Namun, tiba-tiba, suara mesin mobil yang jauh lebih besar dan halus dari taksi yang biasa aku naiki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat sebuah mobil Mercedes-Benz hitam meluncur perlahan ke arahku. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu mobil terbuka, dan seorang pria mengenakan jas rapi keluar dengan senyum di wajahnya. Aku segera mengenali dia sebagai sopir pribadi ayahku, yang memang sering menjemputku jika ada urusan penting. Tetapi, saat itu aku sedikit terkejut, karena biasanya aku tidak diantar oleh sopir pribadi di hari-hari biasa seperti ini. "Mbak Dinda, sudah siap pulang?" ujar sopir itu dengan nada ramah. Aku hanya mengangguk sedikit kebingungan, tapi tak sempat bertanya lebih lanjut. Aku memasukkan tas ke dalam mobil dan segera duduk di kursi penumpang belakang. Meskipun aku merasa sedikit aneh, aku tidak bertanya lebih jauh. Namun, saat mobil melaju meninggalkan area kantor, aku baru mulai merenung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba ayah mengirimkan mobil untuk menjemputku? Aku mengingat beberapa hal tentang ayah yang sering mengingatkanku untuk tetap hidup sederhana, jauh dari sorotan publik dan gengsi. Ayah selalu menekankan bahwa hidupku bukan untuk pamer kemewahan, melainkan untuk membuktikan diri melalui kerja keras dan kemampuan. Jadi, kenapa kali ini dia mengirimkan mobil mewah untuk menjemputku? Ada perasaan yang mulai menggelisahkan dalam diriku, tetapi aku memilih untuk tidak menghiraukannya. Mungkin ini hanya kebetulan saja, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan dengan lebih serius. Perjalanan ke rumah pun terasa lebih cepat dari biasanya. Aku duduk termenung, membiarkan pikiran melayang. Namun, ketika kami sampai di depan rumah, aku merasa tidak enak hati. Aku tidak ingin terlalu terlihat mencolok. Aku tahu betul bahwa beberapa rekan kerja, terutama Dita dan Andi, pasti akan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Aku khawatir jika mereka mengetahui bahwa aku diantar dengan mobil pribadi yang jauh lebih mewah dari taksi yang biasanya aku naiki, mereka akan mulai menyebarkan gosip-gosip yang lebih buruk lagi tentangku. Mereka pasti akan berpikir bahwa aku selama ini menyembunyikan kekayaan keluarga. Mereka mungkin akan semakin meremehkanku, atau bahkan merasa bahwa aku hanya berpura-pura hidup sederhana. Keesokan harinya di kantor, aku langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Dita dan beberapa rekan kerja lainnya yang biasanya sibuk mengabaikanku, kini tiba-tiba menyapaku dengan cara yang agak berlebihan. Mereka tampaknya bersikap lebih perhatian, namun aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dita yang biasanya begitu tajam dengan sindirannya, kini tampak sangat ceria dan mencoba berbicara denganku lebih sering. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang disiapkan, dan aku tidak salah. Tak lama setelah aku duduk di meja kerja, aku mendengar suara Dita berbicara dengan Andi, meskipun mereka tidak langsung mengarahkannya kepadaku. Kamu tahu nggak? Kemarin Dinda pulang dengan mobil Mercedes. Kayaknya dia bukan cuma pakai taksi terus, ya? Kata Dita dengan nada yang sangat jelas dibuat-buat santai, tapi aku bisa merasakan ada niat di balik kata-katanya. Aku merasa seperti ada pisau yang mengarah ke belakangku. Mereka mulai menebar gosip-gosip baru tentang aku, tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja, aku tahu mereka tak punya gambaran utuh tentang hidupku. Mereka hanya melihat apa yang mereka inginkan untuk dilihat. Mereka hanya mengira bahwa aku menutupi sesuatu yang besar dalam hidupku. Padahal kenyataannya aku hanya tidak ingin memamerkan kekayaan keluarga yang sebenarnya bukan urusan mereka. Aku mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan, berusaha menepis semua bisikan dan komentar di sekitarku. Namun, semakin lama, semakin banyak rekan-rekan yang ikut terpengaruh oleh gosip-gosip itu. Aku merasa semakin kesulitan untuk mempertahankan ketenangan dalam menghadapi situasi ini. Setiap kali aku memasuki ruang kantor, rasanya seperti ada mata yang mengawasi, seolah-olah setiap langkahku dinilai dan dipertanyakan. Meskipun aku sudah mencoba untuk menjelaskan bahwa aku tidak ingin orang tahu tentang latar belakang keluargaku, gosip terus berkembang tanpa henti. Aku tidak bisa mengubah cara mereka melihatku, meskipun aku sudah berusaha hidup dengan sederhana dan tidak menyombongkan kekayaan. Namun, di balik semua rasa malu dan frustrasi itu, aku menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan tentangku tidak penting.
Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku dan bagaimana aku memilih untuk hidup. Aku mulai merasa bahwa semakin mereka memperlakukan aku dengan cara itu, semakin aku tidak bisa diam saja. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan sekadar apa yang mereka lihat dari luar. Mungkin mobil mewah yang menjemputku itu adalah cara yang tak terduga untuk membuka mata mereka. Tapi aku tahu bahwa aku tidak akan membiarkan mereka terus-menerus menilai hidupku hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di permukaan. Ini adalah waktuku untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya, bukan siapa yang mereka kira aku adalah. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa berbeda. Ketika aku memasuki ruang kerja, aku merasa bahwa segala sesuatu mulai terasa seperti lebih terbuka. Entah itu karena rasa canggung yang menggantung di udara, atau karena ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak kejadian kemarin, ketika aku diantar pulang dengan mobil Mercedes milik ayahku, aku mulai merasakan perubahan besar dalam sikap rekan-rekanku, terutama Dita dan Andi. Mereka yang selama ini begitu terkesan dengan citra seorang Dinda yang sederhana, kini mulai melihat aku dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin merasa bahwa selama ini mereka telah salah menilai aku, atau lebih tepatnya, mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan posisi mereka untuk merendahkan aku. Aku bisa merasakan ketegangan itu di antara mereka, meskipun mereka berusaha untuk bersikap biasa. Namun, yang benar-benar mengejutkan bagiku adalah saat aku dipanggil oleh bos ke ruangannya. Biasanya, bos hanya memanggilku jika ada hal-hal penting yang berhubungan dengan pekerjaan. Tetapi kali ini rasanya berbeda. Ada semacam aura keakraban yang membuatku sedikit khawatir. Aku merasa seperti ada yang tidak beres. Ketika aku mengetuk pintu ruangannya dan masuk, aku melihat bos duduk dengan wajah yang sedikit lebih serius dari biasanya. Di meja kerjanya, ada secari kertas yang tergeletak, dan aku bisa melihat bahwa dia tampaknya sedang menunggu seseorang. Dan ternyata, orang yang dia tunggu itu adalah aku. "Dinda, duduklah," kata bos dengan nada yang lebih lembut, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang ada. Aku duduk di kursi di hadapannya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hati terasa berdebar. "Apakah kamu tahu, ayahmu adalah teman dekat saya?" lanjut bos, sambil menatapku dengan pandangan yang agak tajam. Aku terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu bahwa ayahku memiliki banyak kenalan, terutama di dunia bisnis, tetapi aku tidak tahu jika bosku termasuk salah satunya. Wajahku mulai memerah. Saya baru saja berbicara dengan beliau kemarin, dan kami membicarakan beberapa hal tentang perusahaan dan karyawan. Aku merasa ada sesuatu yang besar yang akan segera terungkap. Meskipun aku tidak pernah berniat menyembunyikan kenyataan bahwa ayahku adalah seorang pengusaha taksi sukses, aku selalu berusaha menjaga jarak dengan hal itu, terutama di kantor. Aku ingin dikenal berdasarkan kinerjaku, bukan karena hubungan keluarga yang bisa membuat orang memandangku dengan cara yang berbeda. Jadi, ketika bos mengatakan hal itu, aku merasa seolah-olah aku baru saja ditarik masuk ke dalam sebuah pusaran yang tak bisa aku hindari. "Dan saya juga baru tahu bahwa kamu punya sopir pribadi, tapi kamu lebih memilih naik taksinya ayahmu," lanjut bos sambil tersenyum tipis. "Sepertinya kamu selama ini menyembunyikan sesuatu." "Ya, Dinda." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Aku tahu bahwa meskipun aku berusaha untuk menjaga privasi, gosip dan rumor tetap bisa menyebar dengan cepat di kantor. Mungkin ini saatnya bagi bos untuk tahu bahwa aku bukan hanya sekadar pekerja biasa yang datang dengan taksi setiap hari. Ayahku adalah seorang pengusaha besar, dan aku juga hidup dalam kenyamanan yang tidak dapat disangkal. Tapi aku tidak ingin dianggap sebagai orang yang hanya mengandalkan kekayaan ayah. Aku ingin mereka melihatku lebih dari itu. "Aku tidak pernah berniat untuk membuat hal ini menjadi masalah, Pak," kataku akhirnya, berusaha menjaga ketenangan meskipun hatiku terasa terguncang. "Saya hanya ingin menjalani hidup saya seperti orang lain, tanpa harus membawa-bawa nama keluarga." Bos mengangguk perlahan, tampaknya mengerti apa yang aku maksud. "Saya mengerti, Dinda. Tapi saya juga tahu bagaimana rasanya berada di bawah bayang-bayang kesuksesan orang tua." Bos menatapku, dan untuk pertama kalinya aku merasakan ada empati di matanya. "Kamu harus tahu bahwa meskipun kamu adalah anak dari seorang pengusaha besar, kamu tetap dihargai di sini karena kemampuanmu. Saya tidak pernah melihat kamu sebagai anak dari ayahmu,
Saya melihat kamu sebagai seorang profesional yang kompeten." Aku terdiam, merasa lega mendengar kata-kata itu. Namun, aku juga merasa bingung dengan perasaan yang datang setelahnya. Selama ini, aku selalu berusaha menjaga jarak antara dunia pribadiku dan dunia profesionalku. Tetapi kini semuanya seperti terbuka begitu saja. Aku bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Dan mungkin, ini adalah titik balik yang tak terduga. Aku tidak lagi bisa menyembunyikan kenyataan tentang keluargaku. Dan itu mungkin akan mengubah cara rekan-rekanku melihatku. Begitu aku kembali ke meja kerjaku, aku bisa melihat beberapa rekan yang mengamati aku dengan tatapan penuh pertanyaan. Seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang belum mereka ketahui sebelumnya. Dita yang selalu mengolok-olokku dengan sindiran-sindiran tajam kini terlihat sedikit berbeda. Matanya mengamati aku dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Bahkan Andi, yang biasanya sibuk dengan rencana-rencana liciknya, kini memperhatikanku dengan cara yang lebih tajam dari sebelumnya. Mereka tampaknya mulai menyadari bahwa aku bukanlah siapa yang mereka kira. Aku merasa mereka mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah, dan mereka mulai berpikir bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam menilai aku. Meskipun aku mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan, aku bisa merasakan ada perubahan besar dalam dinamika di kantor. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, mereka kini tahu siapa aku sebenarnya. Dan itu membuatku merasa lebih kuat. Kini, bukan hanya sekadar pekerjaan yang harus aku pertahankan, tetapi juga harga diri dan integritas yang selama ini mereka anggap remeh. Aku sadar, ini bukan lagi tentang menjaga jarak antara kehidupan pribadi dan profesionalku. Ini tentang menunjukkan bahwa aku bisa berdiri dengan kaki sendiri, tanpa bergantung pada apapun selain usahaku sendiri. Setelah pertemuan dengan bos yang mengungkapkan bahwa dia kenal baik dengan ayahku, suasana di kantor mulai berubah secara signifikan. Aku merasa ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti, terutama saat berhadapan dengan Dita, yang selama ini menjadi sumber sebagian besar masalahku. Rasanya, semua perilakunya yang menyebalkan dan penuh sindiran kini tiba-tiba terasa semakin tertekan. Sepertinya dia mulai menyadari bahwa posisinya di kantor tidak seaman yang dia kira, bahwa ada lebih banyak yang dia tidak tahu tentang aku. Meskipun dia berusaha bertindak biasa dan tetap menunjukkan sikap ramah, aku bisa merasakan ada ketegangan di antara kami yang sebelumnya tidak pernah ada. Namun, meskipun ada perasaan canggung yang menggelayuti hari-hariku, aku tak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit puas. Rasanya, karma akhirnya mulai mendekat untuknya, meskipun aku tidak ingin terjebak dalam permainan balas dendam. Namun, aku tahu, tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat seseorang yang selama ini merendahkanmu akhirnya merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku sudah cukup lelah dengan cara Dita memperlakukan aku. Setiap kali dia mengejekku dengan candaan pedas, atau menyebarkan gosip yang tidak benar, aku merasa semakin kesal. Dan meskipun aku mencoba untuk tetap profesional, ada kalanya perasaan itu meledak begitu saja. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin menjadi seperti Dita, orang yang selalu mencari kesempatan untuk menekan dan menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi. Jadi, aku memilih untuk menunggu momen yang tepat, sebuah kesempatan di mana Dita akan mendapatkan pelajaran dari sikapnya yang buruk itu. Kesempatan itu akhirnya datang ketika sebuah rapat besar diadakan di kantor, membahas proyek besar yang sedang kami jalani. Selama rapat, aku melihat dengan jelas betapa Dita mencoba untuk menarik perhatian bos dengan segala cara. Dia berbicara dengan penuh percaya diri, memamerkan data dan presentasi yang sebenarnya kurang lengkap dan bahkan cenderung dipaksakan. Namun, di tengah rapat, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Data yang Dita presentasikan tampaknya sengaja dimanipulasi. Beberapa angka yang seharusnya dikeluarkan dengan hati-hati justru tampak sangat mencurigakan. Dan aku tahu ini bukan kesalahan teknis semata. Aku merasa bahwa dia memang sengaja membuat data tersebut terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Dan itu bisa merugikan proyek kami, bahkan bisa berakhir pada kerugian besar bagi perusahaan. Rasa kesal mulai merambat ke dalam diriku. Ini adalah titik di mana aku merasa, sudah cukup. Aku tidak bisa membiarkan perilaku jahat Dita terus berlanjut tanpa ada konsekuensi. Saat rapat berlanjut dan Dita dengan percaya diri terus menguraikan angka-angka yang seolah-olah sempurna,
aku memutuskan untuk berbicara. Dengan hati-hati, aku mulai menyebutkan beberapa data yang tidak sesuai, menjelaskan dengan tenang tapi tegas di depan bos bahwa ada kejanggalan dalam laporan yang baru saja dipresentasikan. Aku memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada beberapa bagian yang dipalsukan. Bahkan, aku mengonfirmasi dengan beberapa rekan lain di tim yang juga merasakan ketidaksesuaian dalam angka-angka yang ditampilkan. Semua orang dalam ruangan terdiam, dan wajah Dita langsung memerah. Dia terlihat sangat terkejut dan jelas tidak siap dengan serangan yang datang begitu tiba-tiba. Bos yang sebelumnya terlihat ragu, kini menatap kami berdua dengan sangat serius. "Dita, apakah ini benar?" tanya bos, suaranya tajam. Dita hanya diam, wajahnya semakin memerah. Tidak ada yang bisa dia katakan. Aku tahu bahwa saat itu, dia mulai merasakan betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Tapi aku juga sadar, dia pasti akan berusaha menutupi jejaknya dengan segala cara. Namun, semuanya sudah terlalu jelas, dan tidak ada jalan keluar. Dengan cara yang tenang dan penuh keyakinan, aku menunjukkan bagaimana manipulasi data ini bisa berdampak pada seluruh proyek dan integritas perusahaan. Pada akhirnya, bos memutuskan untuk menghentikan rapat dan melanjutkannya dengan penyelidikan lebih lanjut. Setelah rapat selesai, aku merasa lega. Setidaknya, aku sudah melakukan yang benar. Tetapi aku juga tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Dita pasti akan mencari cara untuk membalas dendam, atau mungkin mencoba memutarbalikkan fakta agar dia tidak dianggap bersalah. Namun, saat aku kembali ke mejaku, aku merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti sebuah babak baru dalam hidupku telah dimulai. Aku tidak lagi merasa takut atau cemas akan apa yang akan terjadi. Aku merasa percaya diri, karena aku tahu bahwa keadilan akhirnya mulai bekerja. Dita yang selama ini menganggap aku sebagai sosok yang mudah direndahkan, kini pasti merasa tertampar dengan kenyataan bahwa ada orang yang tidak takut untuk membela diri dan kebenaran. Aku merasa tidak perlu lagi menundukkan kepala atau membiarkan orang lain menghancurkan harga diriku. Keesokan harinya, meskipun Dita mencoba untuk berlagak biasa, sikapnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Semua orang tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dan meskipun dia mencoba untuk berdalih, kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu besar. Bos langsung mengambil tindakan tegas dan memutuskan untuk memberikan sanksi keras atas perbuatannya. Dita yang dulu sering berbicara dengan penuh kekuasaan dan merasa tidak terkalahkan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa perbuatannya akhirnya membawa konsekuensi. Aku merasa puas, bukan karena aku ingin melihatnya jatuh, tetapi karena aku tahu bahwa tindakan jahat tidak akan pernah bisa bertahan lama. Karma memang selalu menemukan jalannya. Dita akhirnya harus menerima akibat dari perbuatannya sendiri, dan itu adalah pelajaran besar bagi semua orang di kantor. Setelah insiden dengan Dita, aku merasa seperti angin segar berhembus ke dalam kehidupanku. Meski masalah dengan Dita belum sepenuhnya selesai, aku mulai merasa lebih tenang. Tetapi, seperti yang aku duga, Andi tidak tinggal diam. Jika ada satu orang yang selalu mencari cara untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadinya, itu adalah dia. Dari kejadian lalu-lalu yang benar-benar membuka mataku terjadi saat aku menyadari bahwa Andi ternyata mulai memanipulasi lebih dari sekadar tumpangan. Beberapa kali, aku mendengar percakapan di ruang break yang mengindikasikan bahwa dia mulai bermain dengan dana proyek. Dengan percaya diri, dia menyebutkan tentang anggaran yang bisa dipermainkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Waktu itu aku sedang duduk tidak jauh dari mereka, dan percakapan mereka terdengar begitu jelas. Andi berbicara tentang cara-cara menambah biaya yang sebenarnya tidak ada dalam proyek, atau bahkan mengubah alokasi dana untuk menutupi biaya lain yang tidak tercatat. Dia dengan lancar menyebutkan angka-angka yang tidak masuk akal, dan aku mulai menyadari bahwa selama ini dia memang lebih dari sekadar pengambil keuntungan kecil. Andi sedang terlibat dalam skema yang lebih besar. Sebuah korupsi kecil yang berpotensi merusak seluruh proyek dan perusahaan tempat kami bekerja. Aku merasa jijik dan marah, tetapi aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal ini berlalu begitu saja, tapi aku juga tidak bisa langsung menyerangnya tanpa bukti. Aku harus membuat rencana. Aku mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin,
dengan hati-hati mengamati pergerakannya dan mencari cara agar dia tidak menyadari bahwa aku sudah mengetahui niat busuknya. Setiap kali aku melihat dia berbicara dengan rekan-rekan yang lebih tinggi posisinya, aku merasa semakin yakin bahwa Andi sedang mencari jalan untuk meraih lebih banyak uang secara ilegal, dan dengan memanfaatkan celah yang ada di perusahaan. Aku merasa harus mengambil tindakan, dan aku tahu bahwa langkah pertama adalah mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Suatu hari, aku berhasil menemukan kesempatan untuk mengakses beberapa dokumen yang dia sembunyikan di komputer pribadinya. Dengan hati-hati, aku mencatat semua informasi yang relevan. Aku tahu, jika aku bisa menemukan bukti yang cukup kuat, aku bisa melaporkan semuanya ke pihak HRD tanpa ragu. Dan itulah yang akhirnya aku lakukan. Aku mengumpulkan semua dokumen yang menunjukkan betapa Andi telah memanipulasi anggaran proyek, dan dengan jelas menunjukkan bagaimana dia berusaha menambah biaya yang tidak sah. Bukti-bukti itu sangat kuat dan tidak bisa disangkal. Keesokan harinya, aku menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada HRD dengan hati yang berdebar-debar. Aku tahu, ini adalah langkah besar dan bisa berisiko. Namun, aku merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku tidak bisa membiarkan Andi terus mempermainkan sistem dan merugikan orang lain demi keuntungan pribadinya. Aku menunggu beberapa hari dengan cemas, melihat reaksi rekan-rekan kerjaku, tapi aku tidak mendengar kabar apapun. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak tekanan yang aku rasakan, terutama dari Andi, yang mulai bertindak lebih agresif dan memperlakukan aku dengan cara yang lebih kasar, seolah dia sudah mulai curiga bahwa aku terlibat dalam sesuatu yang bisa mengancam posisinya. Kemudian, pada suatu pagi, aku menerima panggilan dari pihak HRD. Mereka ingin mengonfirmasi beberapa informasi dan memintaku untuk datang ke kantor mereka. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang telah aku tunggu. Ketika aku bertemu dengan mereka, HRD sudah memiliki bukti lengkap tentang apa yang telah dilakukan Andi. Mereka telah menyelidiki lebih lanjut, dan ternyata skema yang dia jalankan jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Dia tidak hanya mengambil keuntungan dari proyek yang dia tangani, tetapi juga memanipulasi beberapa dokumen lain yang melibatkan dana perusahaan dalam jumlah besar. Dengan bukti-bukti yang ada, mereka langsung memutuskan untuk mengadakan rapat internal dan menyelidiki lebih lanjut. Setelah beberapa hari, Andi dipanggil ke HRD untuk memberikan penjelasan. Wajahnya terlihat sangat pucat dan gugup. Aku bisa merasakan ketegangan di udara saat dia duduk di ruang rapat, mencoba mencari-cari alasan untuk menutupi perbuatannya. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan untuk membela diri. Semua bukti yang ada sangat jelas, dan dia tidak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya, Andi dipecat dengan segera. Berita ini segera menyebar di seluruh kantor. Dan meskipun beberapa orang merasa sedikit terkejut, aku bisa melihat ada yang merasa lega, karena akhirnya seseorang yang selama ini merusak suasana dengan cara liciknya, akhirnya mendapat ganjaran yang setimpal. Aku merasa sedikit lega, tetapi juga tidak bisa menghilangkan rasa kesal yang mendalam terhadap bagaimana dia telah memanfaatkan kepercayaan orang lain demi keuntungan pribadinya. Keputusan untuk melaporkan tindakan Andi adalah hal yang sulit, tetapi aku tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Keberanianku untuk melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi korban akhirnya membawa keadilan bagi semua orang yang telah dirugikan oleh ulahnya. Kini, Andi terjebak dalam skandal yang telah ia ciptakan sendiri, dan aku tahu, karma akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Setelah kejadian yang menimpa Dita dan Andi, aku merasa suasana di kantor mulai berubah. Ada yang tampak lebih tenang, tetapi juga ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiranku. Meskipun beberapa rekan kerja mulai menghormati aku, ada pula yang seolah menjauh. Dita sudah tidak lagi terlalu sering menggodaku atau menebar gosip murahan tentangku, karena dia tahu itu bisa membuatnya semakin terpojok. Namun, ada satu masalah baru yang muncul. Kali ini datang dari rekan-rekan yang lebih tua dan lebih berpengalaman di kantor. Mereka mulai berbicara di belakang, membicarakan posisiku yang tiba-tiba semakin baik setelah serangkaian kejadian yang mengungkapkan kebenaran tentang Dita dan Andi. Ada sebuah bisikan yang semakin kencang, rumor yang semakin berkembang, tentang aku yang sebenarnya hanya mendapat semua kesempatan itu berkat hubungan keluargaku, atau lebih tepatnya, karena ayahku yang punya perusahaan taksi besar itu. Aku tak bisa menyangkal bahwa banyak yang mulai menilai aku dengan cara yang sangat berbeda.
Meskipun aku tahu bahwa posisi yang aku raih sejauh ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi, banyak yang mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak layak. Aku bahkan mulai mendengar bisikan-bisikan bahwa aku mungkin saja mendapatkan promosi dan posisi baru karena koneksi yang ada, bukan karena kemampuanku. Tidak sedikit yang menganggap bahwa aku hanyalah anak manja yang bisa menikmati hidup dengan segala kemudahan, tanpa benar-benar berjuang. Aku merasa sangat disudutkan, terutama karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mereka tidak tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar nama besar ayahku. Mereka tidak tahu betapa banyaknya rintangan yang harus aku hadapi, baik di kantor maupun dalam kehidupan pribadiku. Di luar kantor, ayah selalu mengingatkanku untuk tidak membiarkan keberhasilanku terpengaruh oleh apa yang orang pikirkan. Orang-orang hanya melihat kulit luarnya, Dinda, kata ayah suatu ketika, tapi yang penting adalah apa yang kamu capai sendiri. Namun, kata-kata ayah terasa sulit untuk diabaikan begitu saja, terutama ketika orang-orang di sekitar mulai membuat asumsi yang salah tentangku. Setiap kali aku mendengar gosip atau desas-desus di ruang break, aku merasa semakin terjepit. Tak jarang, aku mendengar komentar sinis, seperti, Dinda itu kan cuma bisa berkat bantuan orang tuanya, gak usah dipikirin. Atau lebih parahnya, ada yang berbisik, kayaknya Dinda itu dapat promosi karena ayahnya punya perusahaan taksi, kan? Bisa aja dia menyogok untuk itu. Rumor itu semakin meluas, dan meskipun aku berusaha mengabaikannya, rasa frustrasi semakin menumpuk. Aku tahu, meskipun tidak ada yang pernah menyebutkan langsung kepadaku, komentar-komentar seperti itu mulai membuat suasana di kantor menjadi lebih kaku. Aku mulai merasa terasingkan, bahkan dari rekan-rekan yang sebelumnya aku anggap sebagai teman baik. Seolah-olah, mereka mulai memandangku dengan kecurigaan, seolah semua yang aku capai adalah karena kedudukan orang tuaku, bukan hasil dari kemampuan dan kerja kerasku. Aku sangat marah, bukan karena mereka meragukan kemampuanku, tetapi karena mereka sudah membuat keputusan sepihak tentang siapa aku hanya berdasarkan informasi yang salah. Semakin lama, tekanan itu semakin berat. Aku merasa setiap langkah yang aku ambil selalu diikuti oleh pandangan sinis. Bahkan, di rapat-rapat penting, aku merasa mereka lebih sering menantikan kesalahanku daripada mengapresiasi kontribusiku. Ini bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi sudah menyangkut harga diri. Aku merasa semakin terjebak dalam citra yang tidak bisa aku lari darinya. Apapun yang aku lakukan, semua selalu dikaitkan dengan ayahku. Ketika aku memberikan ide-ide untuk proyek baru, beberapa orang mulai menanyakan, apakah ide ini datang dari ayahmu? Atau kamu yang memutuskan ini sendiri? Atau ketika aku tampil di depan klien dengan percaya diri, beberapa dari mereka bahkan tidak percaya bahwa aku bisa melakukan itu tanpa bantuan orang tua. Semua itu membuatku merasa seperti aku tidak pernah diberi kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal ini terus berlanjut. Aku harus menunjukkan bahwa aku pantas berada di sini, bukan karena siapa orang tuaku, tetapi karena apa yang telah aku capai dengan usahaku sendiri. Dengan penuh tekad, aku memutuskan untuk menghadapi semua tuduhan dan gosip itu. Aku mulai lebih aktif berbicara di depan rekan-rekan kerja, bukan hanya tentang proyek, tetapi juga tentang visi dan ambisiku sendiri dalam pekerjaan. Aku tidak lagi bersembunyi di balik keberhasilan ayahku, tetapi justru menghadapinya secara langsung. Aku menjelaskan bahwa kesuksesan yang aku raih adalah hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun, bukan pemberian atau sogokan. Dengan cara ini, aku berharap mereka bisa melihatku dengan cara yang berbeda. Namun, meskipun aku mencoba untuk lebih terbuka, ada saja yang tidak puas. Beberapa orang masih menganggap bahwa aku hanya beruntung memiliki ayah yang kaya dan berpengaruh. Bahkan, di beberapa kesempatan, aku mendengar beberapa komentar di ruang rapat yang lebih mirip tuduhan, seperti, Dinda pasti dapat posisi ini karena ada yang bayar. Aku merasa kecewa, karena meskipun aku sudah mencoba menunjukkan dedikasi dan kemampuan, beberapa orang masih melihatku sebagai anak yang hanya duduk manis menikmati kemewahan yang diberikan orang tuanya. Itu semua terasa begitu tidak adil, dan aku merasa sangat terpojok. Rasanya seperti semua yang aku lakukan selalu dicurigai, seolah-olah tidak ada yang bisa aku capai dengan usahaku sendiri. Pada akhirnya,
Aku tahu satu hal. Aku harus lebih keras lagi bekerja, lebih banyak lagi membuktikan diri, sampai akhirnya orang-orang itu bisa melihatku bukan sebagai anak pengusaha, tetapi sebagai seorang profesional yang pantas mendapat semua yang aku raih. Aku sadar, tidak ada jalan pintas dalam hidup ini. Jika aku ingin dihargai, aku harus menunjukkan dengan jelas bahwa aku layak. Tidak ada cara lain, kecuali dengan membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang sah, tanpa harus bergantung pada siapapun, terutama orang tuaku. Seminggu setelah rumor tentang aku yang menyogok untuk mendapatkan posisi tinggi di kantor mulai berkembang, rasa cemas dan marah dalam diriku semakin memuncak. Aku merasa seperti sudah berjalan di atas tali yang rapuh. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah seluruh dunia di sekitarku sedang menunggu aku untuk jatuh. Aku tahu, jika aku tidak bisa mengatasi persepsi yang salah ini, aku bisa saja kehilangan segala yang telah aku bangun selama ini. Semua kerja keras yang kulakukan selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap mata. Aku merasa seolah-olah hidupku sedang dipertaruhkan dalam permainan yang tak pernah aku pilih. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ketika aku berjalan melewati meja-meja rekan kerja, aku bisa merasakan pandangan mereka yang penuh curiga dan bisikan-bisikan yang semakin keras. Aku berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaanku, tetapi tekanan itu semakin besar. Setiap keputusan yang aku buat, setiap keputusan kecil yang melibatkan aku, selalu mendapat sorotan yang lebih tajam dari sebelumnya. Aku tahu mereka semua sedang mengamati langkahku, menunggu aku melakukan kesalahan. Aku mulai merasa bahwa pekerjaan yang sebelumnya aku nikmati kini menjadi beban berat yang hampir tak tertahankan. Aku merindukan masa-masa ketika aku bisa bekerja dengan tenang tanpa merasa dihakimi oleh orang lain. Namun, meskipun aku berusaha untuk tetap tegar, aku sadar bahwa aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan diriku terus dijadikan sasaran fitnah. Tidak ada yang lebih penting bagiku saat itu selain membuktikan bahwa aku mendapatkan posisiku bukan karena hubungan keluargaku, tetapi karena kemampuan dan dedikasi yang aku miliki. Aku tahu bahwa untuk itu, aku perlu membuat langkah yang lebih besar. Hari itu, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan bosku, Pak Danu, yang selama ini selalu mendukungku di belakang layar, meskipun dia tidak tahu banyak tentang latar belakang keluargaku. Aku tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan klarifikasi yang cukup untuk mengakhiri semua rumor yang menyakitkan itu. Aku memutuskan untuk menemui Pak Danu setelah rapat siang. Ruangan kantornya terasa lebih besar dari biasanya saat aku melangkah masuk, seperti ada jarak yang tak terucapkan di antara kami. Aku duduk di kursi depan mejanya, mencoba menenangkan diri, meskipun hati ini berdebar-debar tak terkendali. Pak Danu menatapku dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Ada apa, Dinda? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu belakangan ini." Aku menarik napas panjang dan mulai berbicara. "Pak Danu, saya datang untuk membicarakan sesuatu yang sudah lama mengganggu saya. Saya tahu ada banyak rumor yang beredar tentang saya, terutama soal bagaimana saya mendapatkan posisi ini. Saya ingin menjelaskan semuanya agar tidak ada kesalahpahaman lebih lanjut." Pak Danu mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa dia sangat menghargai kejujuran dan ketulusan dalam diriku. Aku melanjutkan penjelasanku dengan terbuka, tanpa ada yang disembunyikan. Aku menceritakan bagaimana aku merasa terpojok dengan rumor yang menyatakan bahwa aku mendapatkan promosi dan posisi ini hanya karena koneksi dengan ayahku, pemilik perusahaan taksi besar itu. Aku menjelaskan betapa sulitnya aku bekerja keras untuk membuktikan diri, mengatasi prasangka dan perasaan tidak dihargai. Aku juga berbicara tentang bagaimana aku merasa bahwa banyak orang di kantor yang tidak percaya bahwa aku bisa mendapatkan posisi ini dengan usaha dan kemampuanku sendiri. Aku bercerita tentang betapa aku telah berjuang agar orang-orang tidak hanya melihatku sebagai anak pengusaha, tetapi sebagai seorang profesional yang layak dihargai berdasarkan kualitas dan kerja keras. Pak Danu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan seketika aku merasakan beban yang sedikit terangkat. Ketika aku selesai berbicara, dia berkata dengan tenang, "Dinda, saya tahu bahwa kamu tidak bisa mengubah persepsi orang lain dalam semalam. Tetapi apa yang saya tahu tentangmu adalah bahwa kamu adalah orang yang sangat berdedikasi pada pekerjaanmu. Saya sudah melihat langsung bagaimana kamu bekerja, dan saya tidak pernah meragukan kemampuanmu. Saya tahu kamu bukan hanya anak pengusaha,
tetapi seorang profesional yang sangat mampu. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi aku juga tahu bahwa ini belum cukup. Untuk mengakhiri semua ini, aku harus membuktikan lebih dari sekadar kata-kata. Pak Danu kemudian memberitahuku bahwa dia akan membantu mengklarifikasi situasi ini di depan seluruh tim manajer dan staf lainnya. Dia menjelaskan bahwa dia akan mengadakan pertemuan internal untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa semua orang tahu bahwa aku tidak mendapatkan posisiku karena hubungan keluarga, tetapi karena kinerja dan kontribusiku yang nyata. Aku merasa sangat terbantu dengan dukungan ini, meskipun aku tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Namun, aku juga sadar bahwa langkah pertama untuk mengakhiri semua rumor ini adalah dengan memiliki orang yang berpengaruh di pihakku, yang bisa membuktikan bahwa aku adalah seorang profesional yang layak. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Pak Danu, dia akhirnya mengatur rapat besar di kantor, dihadiri oleh semua manajer dan staf yang lebih senior. Dalam rapat itu, Pak Danu mengungkapkan segala hal yang selama ini tersembunyi, terutama mengenai latar belakang aku dan keluargaku. Ia dengan jelas menyatakan bahwa meskipun ayahku adalah seorang pengusaha sukses, itu tidak ada kaitannya dengan posisi yang aku dapatkan. Semua itu hanya bisa didapatkan melalui kerja keras, dedikasi, dan kemampuan. Dia juga menekankan bahwa aku telah bekerja dengan sangat baik dan memberikan kontribusi besar untuk perusahaan selama ini. Setelah rapat itu, aku merasakan perubahan yang cukup signifikan. Beberapa rekan kerja mulai mengubah pandangan mereka terhadapku, dan meskipun ada beberapa yang tetap skeptis, setidaknya aku tahu bahwa tidak ada lagi fitnah yang mengganggu diriku. Ternyata, kebenaran yang aku harapkan untuk terungkap itu membawa dampak yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Beberapa orang yang sebelumnya ragu mulai memberikan penghargaan atas kerja kerasku, dan aku merasa dihargai bukan hanya karena posisiku, tetapi karena kontribusiku dalam tim. Meskipun jalan yang harus aku tempuh untuk mendapatkan pengakuan itu penuh liku, aku merasa langkahku semakin mantap. Aku tahu bahwa dalam dunia ini, kebenaran mungkin tidak selalu datang dengan mudah, tetapi akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Kini, aku bisa bernapas lega, karena tidak ada lagi yang bisa menganggapku sebagai seseorang yang hanya mengandalkan nama besar. Aku adalah Dinda, seorang profesional yang layak mendapatkan setiap pencapaian yang aku raih. Beberapa minggu setelah rapat besar yang diadakan oleh Pak Danu untuk mengklarifikasi semua rumor tentangku, suasana di kantor mulai sedikit mereda. Meskipun ada beberapa orang yang masih bersikap dingin, aku merasa bahwa langkah yang aku ambil untuk membela diri telah mulai membuahkan hasil. Reputasiku perlahan pulih, meskipun aku tahu masih ada yang menganggapku sebagai anak yang beruntung karena latar belakang keluarga. Namun, aku tetap fokus pada apa yang bisa aku lakukan, bukan pada apa yang orang pikirkan tentangku. Aku bekerja lebih keras lagi, berusaha menunjukkan bahwa aku layak berada di posisi ini. Hari itu, Pak Danu mengirimkan pesan singkat kepadaku untuk segera datang ke ruangannya setelah jam makan siang. Rasa penasaran dan sedikit cemas menghampiriku. Aku sudah tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, namun ada semacam firasat baik yang membuatku ingin tetap optimis. Aku bergegas menuju ruangannya, hati berdebar kencang. Setelah mengetuk pintu dan masuk, Pak Danu yang sedang duduk di belakang mejanya menyambutku dengan senyum tipis. "Dinda, duduklah. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan denganmu," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Aku duduk, berusaha menjaga ekspresi wajah tetap tenang meskipun hati ini semakin gelisah. Pak Danu menatapku sejenak, kemudian berkata, "Setelah melihat kinerja dan dedikasimu dalam beberapa bulan terakhir, saya rasa sudah saatnya bagi kamu untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di perusahaan ini." Aku terkejut, mulutku rasanya terkatup seketika. Tidak menyangka, Pak Danu akan memberikan kesempatan sebesar ini. Ini bukan hanya sekadar pujian, tetapi sesuatu yang lebih besar. Tanpa bisa menahan perasaan, aku akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sudah tak bisa lagi dipendam. "Pak Danu, saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Ini semua berkat dukungan dan kepercayaan yang telah Bapak berikan selama ini." Pak Danu tersenyum dan melanjutkan, "Kepercayaan itu datang karena kamu telah menunjukkan apa yang kamu bisa. Meskipun banyak yang meragukan kemampuanmu, saya tahu kamu lebih dari sekadar anak pengusaha. Kamu adalah seorang profesional yang sangat berdedikasi. Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmenmu terhadap perusahaan."
Kata-kata itu menghangatkan hatiku, seolah-olah semua perjuangan dan pengorbananku akhirnya mendapat pengakuan yang pantas. Kemudian, Pak Danu membuka sebuah map yang ada di mejanya dan menunjukkan surat pengangkatan. Posisi yang aku dapatkan adalah sebagai manajer proyek untuk divisi yang sangat penting. Aku tak bisa berkata apa-apa selain terdiam. Ini adalah impian yang selama ini aku dambakan. Sebuah kesempatan untuk memimpin tim besar dan menjadi bagian dari keputusan-keputusan strategis perusahaan. Posisi ini bukan hanya meningkatkan tanggung jawab, tetapi juga memberikan peluang lebih besar untuk membuktikan bahwa aku memang layak berada di puncak. Saat aku memegang surat itu, ada perasaan yang bercampur aduk antara kebahagiaan dan tanggung jawab yang besar. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari tantangan yang lebih berat. Terima kasih, Pak Danu. Aku akhirnya bisa mengucapkan kalimat itu dengan tulus. Meskipun rasanya seperti ada banyak hal yang ingin aku katakan namun terhambat oleh emosi. Pak Danu hanya tersenyum, lalu memberikan beberapa nasihat penting mengenai posisi baru ini. Dia mengingatkan agar aku terus menjaga profesionalisme, tidak terbawa oleh egoku, dan selalu mendengarkan pendapat tim, karena keberhasilan dalam posisi ini bergantung pada kerjasama yang solid dengan rekan-rekan kerja lainnya. Setelah pertemuan itu, aku keluar dari ruangannya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sangat bangga dan bahagia karena akhirnya bisa membuktikan diri. Tetapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa tantangan baru ini bukanlah hal yang mudah. Posisi ini akan menguji kemampuan manajerialku, kemampuan untuk mengelola proyek besar dan tim yang terdiri dari berbagai individu dengan karakter yang berbeda-beda. Aku harus bisa menjaga keseimbangan antara kepemimpinan yang tegas dan pendekatan yang mengedepankan kerjasama. Ini adalah ujian sesungguhnya untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan ini. Keesokan harinya, pengumuman resmi mengenai promosi ini dilakukan di depan seluruh staf dan manajer. Aku berdiri di hadapan mereka, merasakan semua mata tertuju padaku. Di tengah-tengah kebisingan kantor yang sibuk, ada sepi yang terasa begitu nyata. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar mendukung keputusan ini atau hanya terpaksa menerima. Namun, aku merasa semakin kuat dengan setiap kata yang aku ucapkan dalam pengumuman tersebut. Aku mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja yang telah mendukungku dan berbicara dengan keyakinan bahwa, meskipun banyak yang meragukan, aku akan terus membuktikan bahwa aku layak. Ternyata, meskipun beberapa orang masih tidak bisa melepaskan prasangka lama, ada juga banyak yang memberikan ucapan selamat tulus. Beberapa rekan yang sebelumnya tidak begitu dekat denganku, kini mulai mengulurkan tangan untuk bekerja sama lebih erat. Namun, ada juga yang masih menunjukkan sikap acuh tak acuh. Bahkan ada yang masih berbisik bahwa posisiku ini didapatkan karena hubungan keluargaku. Aku sadar bahwa meskipun promosi ini adalah sebuah kemenangan, perjalanan untuk mengubah persepsi orang lain masih panjang. Tetapi satu hal yang aku pelajari, promosi ini bukan hanya tentang status atau kedudukan, tetapi tentang bukti nyata bahwa aku bisa mengelola tugas besar ini dengan baik. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan persepsi orang lain menghalangiku untuk menjadi yang terbaik. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa memimpin dengan bijaksana, dan bahwa promosi ini adalah hasil dari kerja keras, bukan karena faktor lain. Aku tahu tantangan di depan semakin berat, tetapi aku juga yakin bahwa aku bisa menghadapinya. Dengan posisi baruku, aku akan membawa perubahan positif, dan aku akan memastikan bahwa keputusan yang aku buat akan selalu mencerminkan kualitas dan kemampuan yang sebenarnya. Ini adalah awal baru, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh semangat dan keyakinan. Minggu-minggu setelah promosi yang kuberoleh, suasana di kantor mulai sedikit lebih tenang. Meski ada beberapa rekan yang masih mempertanyakan kredibilitasku, sebagian besar sudah mulai menerima kenyataan bahwa aku diangkat karena kemampuanku, bukan hanya karena hubungan keluarga. Namun, meskipun begitu, aku tetap merasa bahwa aku tidak sepenuhnya diterima. Di balik senyuman dan ucapan selamat yang disampaikan rekan-rekanku, aku merasakan adanya jarak yang tak terucapkan. Beberapa dari mereka masih memperlakukanku dengan sikap formal, seolah-olah mereka tetap melihatku sebagai ancaman atau seseorang yang hanya beruntung. Di tengah situasi yang agak menegangkan itu, aku merasa sangat bersyukur karena ada satu orang yang benar-benar memperlakukanku dengan tulus. Siska.
Dia adalah rekan kerja baru yang bergabung dengan tim beberapa bulan setelah promosi itu diumumkan. Siska berasal dari divisi yang berbeda dan baru saja dipindahkan ke tim kami untuk membantu menangani proyek baru yang cukup besar. Ketika pertama kali bertemu dengannya, aku langsung merasakan bahwa Siska adalah orang yang berbeda. Dia tidak hanya berbicara tentang pekerjaan dengan serius, tetapi juga memiliki sikap yang sangat baik dan perhatian. Tidak ada tanda-tanda kecanggungan atau ketidaksukaan di wajahnya, seperti yang sering kutemui pada rekan-rekan lainnya. Suatu hari, setelah rapat yang sangat melelahkan, Siska mengajakku makan siang bersama. Aku yang biasanya lebih memilih makan sendirian atau bersama beberapa rekan dekat, kali itu merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengenalnya lebih jauh. Kami pergi ke sebuah kafe kecil yang berada tidak jauh dari kantor, tempat yang nyaman untuk berbicara tanpa gangguan. Saat kami duduk, Siska mulai bercerita tentang pengalamannya bekerja di perusahaan lain sebelum bergabung di sini. Ternyata, dia sudah berpengalaman cukup lama di industri yang sama, tetapi dia memutuskan untuk pindah ke perusahaan ini karena ingin tantangan baru dan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan karir. Seiring berjalannya waktu, kami semakin sering bekerja sama dalam berbagai proyek dan rapat. Setiap kali ada keputusan besar yang harus dibuat, Siska selalu menyarankan solusi yang masuk akal dan praktis, tanpa membuang-buang waktu. Ketika ada anggota tim yang kesulitan atau merasa tertekan, dia selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan atau memberikan semangat. Keberadaannya membuat suasana kerja menjadi lebih ringan, bahkan ketika tekanan mulai menggunung. Aku mulai merasa bahwa, meskipun di kantor ini banyak orang yang lebih senior dan berpengalaman, ada satu orang yang benar-benar bisa diandalkan, dan itu adalah Siska. Perlahan, hubungan kami semakin berkembang menjadi sebuah persahabatan yang tulus. Aku merasa beruntung memiliki Siska di timku, bukan hanya karena kemampuannya yang luar biasa, tetapi juga karena sikapnya yang penuh perhatian dan pengertian. Dia mengajarkanku bahwa tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, dan bahwa di tengah semua kompetisi dan ketegangan di kantor, ada hal yang lebih penting, memiliki teman yang bisa diandalkan dan mendukung kita, terutama saat kita merasa terpojok. Dengan hadirnya Siska, aku merasa sedikit lebih kuat. Dia adalah bukti bahwa masih ada kebaikan di dunia kerja yang seringkali dipenuhi dengan intrik dan persaingan. Aku tahu bahwa persahabatan kami akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan aku berharap kami bisa saling mendukung satu sama lain, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kami. Siska adalah seseorang yang bisa aku percayai, dan itu adalah hal yang sangat berharga di dunia yang seringkali terasa penuh dengan ketidakpastian. Meskipun beberapa waktu telah berlalu sejak pengumuman tentang promosi dan perubahan besar dalam hidupku, aku masih merasakan kehadiran Dita di sekitarku, meskipun dia kini bekerja di cabang yang lebih jauh. Mungkin dia berpikir bahwa aku tidak menyadari keberadaannya, namun aku cukup paham bahwa dia masih merasa sakit hati. Dita, dengan sikapnya yang angkuh dan iri, tak bisa menerima kenyataan bahwa aku bisa mengalahkannya. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan akhirnya, kekhawatiranku terbukti. Kali ini, Dita tidak lagi berusaha menebar fitnah secara terang-terangan. Sebaliknya, dia memilih cara yang lebih halus, namun sama sekali tidak kalah berbahaya. Berita pertama yang sampai ke telingaku tentang rencana Dita datang dari salah satu rekan kerja di divisi lain yang cukup dekat denganku. Dia memberitahuku bahwa Dita mulai mendekati beberapa klien besar yang biasanya menjadi tanggung jawabku, berusaha menanamkan keraguan tentang kemampuanku di mata mereka. Dita menyebarkan gosip yang menyatakan bahwa promosi yang aku terima bukanlah hasil dari kerja keras, melainkan karena pengaruh ayahku yang dikenal sebagai pengusaha besar di bidang transportasi. Meskipun aku sudah tahu sejak awal bahwa Dita tidak akan tinggal diam, aku merasa sangat kesal mendengar bahwa dia bahkan berani mencoba merusak reputasiku di depan klien-klien penting. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku tidak bisa membiarkan hal ini merusak karir yang sudah aku bangun dengan susah payah. Jadi, aku mulai memperhatikan setiap langkah Dita dengan lebih seksama. Tidak lama kemudian, aku mendapat bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Dita telah melakukan apa yang kuberhentikan di dalam hatiku sejak awal. Dia menghasut beberapa klien agar meragukan kemampuan tim kami, bahkan sampai menghasut mereka untuk membatalkan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Pada awalnya, aku merasa sedikit bingung. Apa yang seharusnya aku lakukan?
Haruskah aku langsung melaporkan tindakannya ke atasan? Atau apakah ini hanya sebuah kesalahpahaman? Namun, semakin aku merenung, semakin aku merasa bahwa tindakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika aku diam, Dita akan terus merasa bahwa dia bisa mendapatkan segala yang dia inginkan dengan cara curang. Dan jika aku tidak bertindak, siapa lagi yang akan menjaga integritas tim kami? Ini bukan hanya soal harga diriku, tetapi juga tentang masa depan perusahaan tempatku bekerja. Aku tahu bahwa langkah ini bukanlah langkah yang mudah. Namun, aku juga sadar bahwa jika aku ingin mempertahankan posisiku di perusahaan ini, aku harus mengambil langkah yang tegas dan tepat. Aku pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Pak Dano. Beberapa hari setelah aku mengetahui rencana Dita, aku mengajukan waktu untuk bertemu dengan Pak Dano di ruangannya, tanpa memberitahukan siapapun, termasuk Dita. Aku datang dengan membawa bukti percakapan Dita dengan beberapa klien yang tercatat dalam email dan pesan tertulis. Pak Dano, kataku dengan tenang saat memasuki ruangannya. Ada hal yang ingin saya laporkan terkait beberapa kegiatan yang tidak etis yang sedang berlangsung di tim kita. Pak Dano menatapku dengan serius, dan aku mulai menjelaskan situasinya dengan detail. Aku menjelaskan bagaimana Dita mulai mendekati klien-klien penting, menghasut mereka untuk meragukan kemampuan kami, dan mencoba mempengaruhi keputusan mereka untuk berpaling ke penyedia jasa lain. Pak Dano mendengarkan dengan seksama, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi aku bisa melihat bahwa dia terkejut dengan apa yang aku sampaikan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Dinda, kamu sudah melakukan hal yang tepat. Kami tidak bisa mentolerir perilaku seperti ini di perusahaan. Terima kasih telah memberitahukan saya." Tanpa menunggu lama, dia melanjutkan, "Saya akan segera menyelidiki lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan." Sungguh, aku merasa lega karena Pak Dano menerima laporan ini dengan serius. Meskipun aku tahu bahwa Dita mungkin tidak akan mudah menyerah begitu saja, aku merasa sedikit lebih yakin bahwa langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk melindungi nama baik perusahaan dan memastikan bahwa orang-orang yang berusaha merusak integritas tim kami akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Dita tidak akan membiarkan dirinya begitu saja terpojok. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Pak Dano, aku menerima pesan dari seorang kolega yang bekerja di divisi yang sama dengan Dita. Dia memberitahuku bahwa Dita mulai melakukan pendekatan yang lebih intensif dengan beberapa klien penting, mencoba menawarkan layanan yang lebih murah dengan janji-janji kosong. Ini jelas merupakan langkah balasan yang diambil Dita untuk menggoyahkan kepercayaan diri tim kami. Kali ini, Dita tidak hanya mencoba merusak reputasiku di depan Pak Dano dan klien-klien, tetapi juga berusaha merebut kepercayaan yang sudah kami bangun dengan susah payah. Menyadari bahwa Dita mungkin berusaha untuk mengambil alih peran yang lebih besar, aku menyusun rencana untuk menghadapinya. Aku tidak bisa membiarkan Dita merusak segala sesuatu yang telah kami bangun. Meskipun dia mungkin tidak tahu siapa aku sebenarnya, aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku lebih dari sekadar seorang anak pengusaha. Aku adalah seorang profesional yang pantas mendapatkan posisi dan penghargaan yang aku terima. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan reputasiku dengan mudah, dan bahwa karma akan selalu menghampiri mereka yang berbuat jahat. Aku siap menghadapi apapun yang datang, karena aku tahu kebenaran akan selalu muncul di permukaan pada akhirnya. Setelah beberapa minggu berlalu, tampaknya kehidupan kantor mulai kembali berjalan normal. Namun, aku tahu bahwa Dita masih berada di balik bayang-bayang. Setiap kali aku berjalan melewati ruang kerjanya yang kini terletak di cabang yang jauh, aku bisa merasakan ketegangan yang masih mengambang di udara. Meski dia tidak lagi berada di pusat perhatian, aku tahu bahwa dia masih merencanakan sesuatu. Keinginan Dita untuk balas dendam sudah menjadi bahan bakar yang terus menyala. Dan meskipun dia terlihat tidak lagi begitu agresif seperti sebelumnya, aku merasa bahwa dia tidak akan berhenti sampai melihat aku jatuh. Karma, seperti yang sering kudengar, memang selalu datang. Tentu saja, aku tidak bisa sepenuhnya santai, meskipun aku merasa bahwa aku telah mengambil langkah yang tepat dengan melaporkan tindakannya ke Pak Dano. Namun, aku juga sadar bahwa meskipun Dita telah dipindahkan ke cabang yang lebih jauh, dia tidak akan berhenti menciptakan kekacauan jika dia masih memiliki kesempatan.
Semua berawal dari laporan keuangan yang selama ini dikelola oleh Dita. Tanpa disadari oleh atasan dan rekan-rekannya, Dita ternyata telah melakukan manipulasi data keuangan yang cukup besar. Dia mengubah angka-angka yang seharusnya transparan dan mencatatkan transaksi fiktif, seolah-olah perusahaan kami mendapatkan lebih banyak keuntungan dari yang sebenarnya. Aku mendengar kabar itu dari salah satu rekan kerja yang memiliki akses ke informasi tersebut. Dia memberitahuku bahwa Dita sedang dipanggil oleh Pak Danu dan beberapa orang dari Departemen Keuangan untuk dimintai keterangan terkait manipulasi laporan keuangan. Hati kecilku tidak merasa senang dengan situasi ini, meskipun aku tahu bahwa apa yang Dita lakukan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa hari setelah itu, berita mengejutkan lainnya datang. Dita telah resmi dipecat dari perusahaan, dan dia juga sedang menghadapi penyelidikan lebih lanjut terkait tindakannya dalam memanipulasi laporan keuangan. Meskipun aku merasa sedikit lega karena akhirnya dia harus menanggung akibat dari perbuatannya, aku juga merasa sedikit kasihan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang pernah menjadi rekan kerjaku, meskipun cara-cara yang dia pilih untuk mencapai tujuannya tidak bisa dibenarkan. Dita, yang selama ini merasa bahwa dia lebih pintar dan lebih berkuasa, akhirnya jatuh karena keserakahannya sendiri. Ini adalah bukti bahwa karma tidak pernah salah alamat. Keinginan Dita untuk merusak orang lain demi mencapai tujuannya, terutama untuk membalas dendam padaku, telah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Aku tidak bisa tidak merasa sedikit puas melihat akhirnya Dita mendapatkan apa yang seharusnya dia terima. Namun, aku juga tahu bahwa kejatuhan ini adalah pelajaran berharga bagi semua orang yang ada di kantor. Tidak ada yang bisa mendaki puncak dengan cara licik dan tidak adil tanpa akhirnya jatuh terjerembab. Beberapa minggu setelah pengumuman pemecatan Dita, aku melihatnya keluar dari kantor untuk terakhir kalinya. Matanya tidak tampak seperti biasa, penuh kebanggaan dan keyakinan. Kini, dia hanya terlihat kosong, seolah-olah dia sedang berusaha menerima kenyataan pahit yang telah datang menghampirinya. Tidak ada lagi senyum licik yang dulu selalu dia tunjukkan kepadaku. Semua orang di kantor akhirnya tahu bahwa Dita bukanlah orang yang bisa dipercaya, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kejatuhan akhirnya yang sudah sangat pantas dia terima. Hidupku kini terasa lebih ringan, lebih damai, setelah melalui begitu banyak rintangan dan ujian yang datang dari orang-orang yang aku anggap rekan kerja. Setiap hari, aku merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk tetap berpegang pada prinsip dan integritas adalah hal yang paling benar. Semua yang terjadi, dari tuduhan tidak adil yang dilontarkan Dita, hingga perlakuan tidak sopan dari Andi, semuanya seolah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tegar. Kejatuhan Dita, yang telah merusak dirinya sendiri dengan keserakahannya, hanya mengonfirmasi apa yang selama ini aku yakini, bahwa karma memang tidak pernah salah alamat. Meski demikian, aku tidak pernah merasa bahwa kemenangan ini adalah milikku sepenuhnya. Tanpa pengalaman pahit yang kualami selama ini, tanpa konflik dan tantangan yang diberikan oleh Dita dan Andi, aku mungkin tidak akan pernah belajar seberapa pentingnya menjaga prinsip dan tidak terbawa oleh godaan dunia yang tampak menggiurkan. Aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang berjuang, bahwa setiap orang di sekitar aku memiliki cerita mereka sendiri, perjuangan mereka sendiri. Namun, melalui semua ini, aku belajar bahwa keteguhan hati dan kerja keras adalah hal yang jauh lebih berarti daripada semua keuntungan yang didapat dengan cara instan. Sementara itu, aku merasa bahwa kantor kini lebih harmonis. Banyak rekan kerja yang mulai lebih menghargai satu sama lain. Tak lagi ada kecemburuan yang menyakitkan atau sindiran-sindiran yang menghakimi. Rasa saling menghormati mulai tumbuh kembali di antara kami. Aku tahu bahwa sebagian besar perubahan ini terjadi karena sikapku yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Aku memilih untuk mengabaikan segala fitnah dan tetap fokus pada pekerjaan yang ada di hadapanku. Meski aku tahu tidak semua orang bisa berubah secepat itu, aku percaya bahwa kebaikan dan kejujuran selalu membawa dampak positif, meskipun terkadang butuh waktu. Dita, di sisi lain, kini hidup jauh dari perusahaan dan dari dunia yang dulu dia kenal. Dia telah dipindahkan ke cabang yang jauh, dan meskipun dia mencoba untuk mencari kesempatan baru, jejak keburukannya sulit untuk dilupakan. Beberapa kali aku mendengar cerita tentang bagaimana dia berusaha mencari pekerjaan baru, namun banyak perusahaan yang akhirnya memilih untuk tidak mempekerjakannya setelah mengetahui rekam jejaknya.
Ini adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang dia ambil, dan meskipun aku tidak ingin melihatnya hancur sepenuhnya, aku tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Andi pun tidak jauh berbeda. Setelah pemecatannya, dia kesulitan untuk menemukan pekerjaan baru. Semua upayanya untuk mencari pekerjaan di bidang yang sama hanya berakhir dengan penolakan. Kecurangan yang dia lakukan, serta cara dia memeras rekan-rekannya, akhirnya mengantarkan pada kehancuran karirnya. Aku tahu, meskipun aku tidak membalas dendam padanya secara langsung, karma selalu punya cara untuk menunjukkan dirinya. Mungkin Andi dan Dita belajar dengan cara yang keras, namun aku percaya bahwa pengalaman ini akan membuka mata mereka tentang bagaimana pentingnya menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran. Hidupku kini lebih sederhana namun penuh dengan kedamaian. Aku tidak lagi merasakan tekanan yang dulu sering datang ketika aku harus menghadapi sindiran dari rekan kerja yang meremehkan aku. Aku lebih menikmati proses dalam setiap pekerjaan yang aku lakukan, dan aku merasa lebih puas dengan apa yang aku capai, karena aku tahu semuanya datang dengan usaha dan kesungguhan hati. Tidak ada lagi ketakutan akan penilaian orang lain, karena aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku miliki. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun selain diriku sendiri. Dengan semua yang telah terjadi, aku semakin yakin bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjadi diri sendiri dan menjalani hidup dengan integritas. Dan yang lebih penting lagi, aku tahu bahwa kehidupan ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa besar kita bisa memberi, berbagi, dan menciptakan dampak positif bagi orang lain di sekitar kita. Akhirnya, aku berhasil mencapai kebahagiaan bukan karena apa yang aku miliki, tetapi karena apa yang telah aku pelajari dari perjalanan ini, dan bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan setiap tantangan yang datang.